Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kalau kita mau melihat contoh yang namanya fitnah, itu adalah tuduhan bahwa Habib Lutfi tidak mengetahui tentang rukun wudhu. Nah, ini saya sebutkan sebagai fitnah. Kenapa? Karena seseorang yang waro' ya di dalam menyampaikan perkara, karena kebodohan orang yang mendengarnya dan karena rasa iri, dengki, hasad yang ada pada diri orang yang mendengarnya, akhirnya kewaroan itu malah terlihat sebagai kebodohan. Jadi yang ada pada kenyataan itu waro', tapi yang terlihat oleh orang bodoh itu dungu. Nah, kemudian perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan ini, karena kenyataannya waro' terlihat oleh orang yang bodoh itu dungu, maka sangkaan orang bodoh ini terhadap orang waro' ini disebarkan. Nah, tatkala disebarkan, orang kan jadi terbagi dua tuh. Ada yang terheran-heran, lah kok kenapa ya orang waro' seperti ini kok disebut dungu? Nah, itu adalah reaksi orang yang alim, orang yang cerdas, orang tahu ilmu. Kemudian reaksi yang kedua itu mengiyakan bahwa orang waro' ini adalah dungu. Nah, dalam kasus ini orang yang waro' di sini adalah Habib Lutfi. Orang yang bodoh di sini yang teriak-teriak Habib Lutfi dungu itu adalah si Ajiz Jazuli. Sehingga tatkala disebar ke internet perkataan itu, orang-orang responnya terbagi. Ada yang melihat keheranan terhadap Ajiz Jazuli, lah kok ini katanya lulusan Timur Tengah tapi kok gobloknya luar biasa. Ada yang iyakan, iya ya Habib Lutfi itu masa kok tidak tahu rukun wudhu, padahal yang dilaksanakan atau yang dibicarakan oleh Habib Lutfi di sini bukan kebodohan tetapi kewaroan. Nah, akhirnya tersebarlah fitnah. Rame di dunia maya ya. Entah, mudah-mudahan di dunia nyata itu tidak sebodoh orang-orang yang jadi warga net begitu. Nah, jadi kita akan melihat dulu sekarang nih awal mula bagaimana bisa terjadi adanya fitnah terhadap Habib Lutfi ini. Cuman sebelum ke situ, saya mau membicarakan dulu tentang si Ajiz Jazuli ini. Si Ajiz ini yang saya ketahui ya, karena alhamdulillah saya jadi punya banyak teman, termasuk teman-teman itu yang lulusan-lulusan dari Yaman, itu mengatakan si Ajiz ini murid durhaka. Nah, disebut murid durhaka karena yang bersangkutan ini memang lama di Yaman itu. Malah si Ajiz ini salah satu muridnya siapa itu? Masya Allah, Habib Abdullah yang kemarin ke Indonesia tuh, yang sangat agung sekali namanya itu, sangat harum sekali. Rektor ya, salah satu rektor di Yamannya itu. Nah, tatkala datang ke Indonesia kan ramai itu acara safari dakwah keliling Indonesia. Habaib datang, malah menteri juga datang begitu ya, atau didatangi oleh beliau itu. Besar sekali acaranya. Jadi bagi networking, bagi jejaring santri Yaman, beliau ini Habib Abdullah Baharun, beliau ini sangat harum namanya. Nah, si Ajiz Jazuli ini tidak mau datang. Ya, jadi beliau itu, jadi maksud beliau di sini ya siapa Ajiz ya. Ajiz ini udah nggak mau mengaku gurunya sebagai guru memang. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana si Ajiz ini adalah murid yang kualat. Karena saya lihat sedikit banyaknya di dalam diri si Ajiz ini ada ilmunya, sedikit banyak. Cuman mantiknya jongkok, tasawufnya jongkok. Fikihnya ada. Ya, itu pun sebetulnya kalau mau fikih sekelas yang dikuasai sama si Ajiz, itu nggak usah jauh-jauh ke Yaman.
Ya, nggak usah jauh-jauh ke Yaman, di pesantren aja udah lebih canggih tuh. Kalau mau cuman sekelas si Ajis itu, cuman fikih-fikih biasa doang, bisa baca Fathul Muin. Ya itu pun saya lihat beberapa waktu kemarin ya, dia itu membahas Fathul Muin. Itu tidak koheren pemahamannya itu. Memang mantiknya sangat jelek sekali. Logikanya itu awur-awuran. Nah, saya sempat bertanya, apa sih yang menjadikan si Ajis berbalik arah seperti itu? Entah ya, ini banyak sekali kesimpang siuran. Cuman di antara perkara yang kuat itu katanya sih gara-gara perkawinan. Jadi gara-gara lingkungan lah intinya begitu. Dia itu terlalu banyak gaul sama dukun-dukun klinik. Akhirnya udah mah ya otaknya jongkok, logikanya nggak jalan. Kemudian banyak bergaul sama orang-orang yang klinik, yang dukun-dukun itu loh. Nah, Anda itu kalau gaul sama mereka itu lucu ya. Kadang-kadang memang hati itu tertarik. Jadi kalau otaknya jongkok sedari awal, udah itu mah udah ketarik sama dukun-dukun itu. Nah, akhirnya jadilah salah satu punggawa di PPILS yang mana dia itu suka termasuk salah satu orang yang dianggap berilmu. Padahal jongkok juga gitu. Nah, gimana sih ini awal mulanya? Kita saksikan saja dulu ya. Sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudu, sampai ke telinga. Ini video yang sudah saya reaksi yang kemarin sering ya. kita menjadi rukun. Makanya kita reaksi dalam wudu. yang si Ajisnya aja. Wali sedunia. Bro, eta lamun apa namanya mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia cenah ge. Sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudu. Raja Sufi sedunia nih bos, Mursyid Thariqah Jatma Aswaja, tidak tahu rukun wudhu yang merupakan pelajaran anak ibtidaiyah. Wahai para anggota Jatma Aswaja, lebih baik adikku yang masih SD saja, yang dijadikan Mursyid Thariqah Anda. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudu, sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudu, sampai ke telinga yang sering kita menjadi rukun dalam wudu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Nah, ulama mah tahu hukum. Oke, sampai sini ya. Ini apa namanya tanggapan si Ajisnya nih. Ulama tahu hukum, namanya juga ulama. Nah, ayah wali cenah ge, cenah gitu ya. Wali sedunia. Bro, eta lamun apa namanya mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia cenah ge mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenah ge, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Iya wali sedunia kudu ngaji bae karena kori Inggris lah. Eta ampun. Ayah gitu ayah goreng. Astagfirullahaladzim. Meren. Tapi enggak kayak gitu Mang Ihit. Jadi kan kalau wudhu kan begini. Fangsilu wujuhakum, wajah. Wa idyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gas gitu doang. Di ayatnya seperti itu, ayat ya dalil ya, Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ya. Allah nyebutkan kuping, wa udunakum, wamsahu bi udunikum. Oh, enggak ada. Nah terus istihati mana itu bro? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Rasulullah. Ayam gitu. Coba lihat dulu ya. Jadi saya mau putar dulu ke sini nih, ke Habib Lutfinya. Oke, kita sudah dengarkan dulu sebagian dari apa yang dia katakan ya. Sebetulnya untuk orang yang punya ilmu sampai sini saja sudah bisa melihat kebodohannya si Ajis itu. Coba apa kata Habib Lutfi nih? Umat atau memecah belah bangsa. Ulang dari Udah sini ya. menerima hoax, menerima
Yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu membasuh kedua telinga. Telinga itu coba bahasanya bukan mengusap ya, membasuh. Tuh kata kunci pertama dulu, membasuh telinga. Pun akan mempunyai filter yang luar biasa. Tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Jadi membasuh telinga, bukan mengusap telinga. Ya, jadi yang dikomentarin sama yang mengomentari juga sudah berbeda. Si Ajis bilangnya mengusap. Sunnah apa wajib itu? Nih, Bro, eta lamun apa namanya mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? oh mengusap. Udah nggak itu? Ini bukti telinganya si Ajis ini. Telinganya bermasalah begitu, soalnya nggak suka dibasuh, sukanya diusap. Nah, padahal kalau dia mau mau membahas tentang rukun, bukan rukun ya, tentang membasuh telinga atau katakanlah mengusap telinga, itu bukan mengusap tetapi membasuh di dalam sunnahnya itu. Kalau kita melihat bahwa telinga ini mustaqil, yaitu menyendiri, dari mana sih? Apakah telinga itu dia bagian dari wajah atau dia itu bagian dari kepala? Di situ nanti permasalahan tahqiqnya para ulama itu. Yang mana nanti pun memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah bagian dari wajah, sehingga tatkala ada perintah untuk membasuh wajah, maka telinga itu termasuk bagian yang harus dibasuh. Bedanya basuh dengan usap ya. Kalau basuh itu harus ada sailanul ma, harus ada mengalirnya air. Apabila airnya tidak mengalir, berarti kan harus ada kadar air yang menempel begitu ya. Bukan hanya mengusap, itu harus ada yang mengalirnya. Berarti di dalam telinga pun karena ini harusnya membasuh begitu. Jadi si airnya itu memang harus rata, membasuh tuh namanya. Nah, kalau mengusap itu tangannya yang penting basah, kemudian diusap seperti ke kepala itu. Nah, kalau misalkan dia bagian dari kepala, berarti dia mengusap nantinya. Kalau dia termasuk bagian dari wajah, berarti dia membasuh. Kalau dia itu disunnah dalam kategori sunnahnya yang dilakukan, itu nanti ada yang dibasuh, ada yang diusap. Nah, sampai sini clear ya. Memang susah fikih itu. Orang yang daya nalarnya seperti si Ajiz ini, yang telinganya nggak pernah dibasuh kalau wudhu tapi cuma diusap. Masalahnya itu dua, nanti dia itu sudah repot di dalam keilmuannya, rusak ya. Yang kedua pendengarannya juga rusak. Makanya Habib Lutfi ngomongnya basuh, si Ajiz mengomentarinya usap. Udah nggak nyambung. Itu pertama ya. Sunnah apa wajib itu? Sunnah benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia cenage mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenage, wajib di wudhu. Astagfirullahaladzim. Iya wali sedunia kudu ngaji bae karena korib Inggris lah. Ampun. Ya Fathul Qorib. Ya iyalah di Fathul Qorib itu, di Fathul Qorib, di Safinah, di kitab-kitab fikih Syafi'iyah, yang namanya membasuh telinga itu sunnah. Karena kenapa? Konsekuensi dari membasuh wajah itu cuman sampai batasan telinga. Jadi telinganya tidak masuk, tapi batasannya. Tetapi bukan berarti tidak ada ulama yang berpendapat bahwa telinga ini bagian dari wajah. Atas pendapat atau atas qaul bahwa telinga itu bagian dari wajah, maka membasuh telinga saat membasuh wajah itu hukumnya wajib. Dan apabila ada ulama yang memiliki pandangan seperti itu, maka khurujun anil khilaf itu mustahabun atau mandubun. Itu kita sama saja ya, kita kira-kirakan samalah mustahab sama mandub itu ya, sunnah juga. Maka membasuh telinga hukumnya sunnah, khurujan anil khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ini perkaranya zonni. Yang mengatakan telinga bagian dari wajah bisa jadi benar, yang mengatakan telinga bukan bagian dari wajah bisa jadi benar. Nah, supaya kita itu menjadi orang yang benar pada kenyataannya, maka lebih baik telinga itu dibasuh. Dan itulah yang disebut waro', dan itulah yang dilakukan oleh Habib Lutfi. Nah, sampai sini jelas errornya, terlihat bodohnya, jongkok
rontok akalnya dan otaknya, tidak ada adab di dalam keilmuannya. Bukan hanya sampai situ ketololannya Aziz Jazuli, ternyata dia itu lebih tolol daripada omongannya sendiri. Nih kita terusin ya. Ayah gitu ayah goreng. Astagfirullahaladzim. Hah? Meren. Tapi enggak kayak gitu Mang Ihip. Jadi kan kalau wudu kan begini. Fangsulu wujuhakum, wajah. Wa idyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gas gitu doang. Di ayatnya seperti itu, ayat di dalil ya, Al-Qur'an ayat al-Jah. Wamsahu apa Wa idyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gas gitu doang. Di ayatnya seperti itu, ayat di dalil ya, Al-Qur'an ayat Al-Qur'an ya. Allah nyebutkan kuping, wa udunakum, wamsahu bi udunikum. Oh, enggak ada. Nah terus ijtihad di mana itu, Bro? Astagfirullahaladzim. Nih saya kasih ya, ijtihad dari mana itu? Nih saya kasih. Kan kita bukan cuma Al-Qur'an, kan ada hadisnya juga. Ini kemarin yang ngasih Gus Rumel ya. Kalau saya ini tidak memiliki kesabaran untuk buka-buka kitab yang dalam untuk satu permasalahan ya. Saya katakan Gus Rumel ini beliau kesabarannya luar biasa. Itu tanyakan sama istri beliau, itu sepertinya beliau ini nggak pernah marah begitu ya. Kalaupun pernah mungkin jarang, malahnya 3 tahun sekali orang kayak Gus Rumel ini. Shout out ya untuk Gus Rumel. Saya ngefans sama beliau itu. Ini ada nih. Jadi Imam siapa? Imam Ishaq bin Rohwai. Ya, kata beliau itu bin Rohawai. Kata qala Ishaq ibnu Rohawai, mashul udhunaini wajibun. Nah, ini mashun di sini ya. Apa? Mengusap berarti. Mengusap kedua telinga itu wajib. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi hina tawaddoa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua telinganya tatkala berwudu. Wa indahu, dan di sisi siapa? Ishaq ibnu Rohawai. Jadi kenapa beliau itu sampai mewajibkan anna af'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal wujub malam yasir fiha dalilun. Nah, itu atas wajib. Jadi semua perbuatan Nabi itu wajib semua hukumnya bagi kita itu, selama tidak ada tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya nanti. Ya itu ada ulama yang mengatakan demikian. Dan namanya juga alim dalam perkara zonni. Dalam kenyataannya itu bisa benar pada kenyataannya. Jadi saya kasih perspektif seperti ini ya. Kalau misalkan nih Imam Syafi'i sama Imam Malik berbeda pendapat mengenai bersentuhan kulit, apakah itu batal atau tidak. Ini yang alim-alim jangan nonton video saya lah. Malu saya ini kalau ditonton sama orang-orang alim itu. Kayak ngajarin bebek berenang gitu ya. Ini saya kasih tahu buat orang-orang yang belum tahu, mudah-mudahan mau lebih rapi di dalam berfikih. Imam Malik nih sama Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam bersentuhan kulit. Kenapa mereka sampai berbeda pendapat? Karena dalilnya itu beradu begitu ya. Beradu itu kontradiktif satu dalil dengan dalil yang lain. Ada dalil yang menunjukkan sekiranya batal, ada dalil yang menunjukkan sekiranya tidak batal. Pada akhirnya tidak sampai derajat ilmu ya, pengetahuan para mujtahid ini sampainya zon saja. Nah, pada akhirnya karena dalil yang dilihat oleh satu pihak itu lebih banyak menunjukkan kepada batal, padahal ini Imam Syafi'i, kemudian bagi pihak yang lain ini tidak batal, dalam hal ini misalkan Imam Malik atau Imam Hanafi, maka keluarlah pendapat dua di situ khilaf. Nah, kemudian pada kenyataannya itu yang benar kan cuma satu, imma batal atau tidak. Kalau kita melihat kepada mazhabnya Mukhotti'ah, ini kan imma batal atau tidak kenyataannya, nggak bakalan benar dua-duanya kenyataannya itu. Cuman kalaupun ulama mazhabnya di sini salah, dia dapat pahala satu. Nah, maka sejatinya ya, kalau misalkan kita ambil kenyataan buruknya bahwa kenyataannya itu bersentuhan kulit batal. Nah, maka kan nanti dikhawatirkan pada kenyataannya Maliki ini tidak ada sholat tatkala mereka bersentuhan kulit. Maka akhirnya meskipun Maliki misalkan atau Hanafi mengatakan bahwa bersentuhan kulit ini tidak batal, tetapi mereka akan mengatakan bahwa berwudu setelah bersentuhan kulit itu
hukumnya disunnahkan. Kenapa? Khurujan anil khilaf, keluar dari khilaf. Nah, sampai ada satu ibadah dari atas, dari mulai sampai akhir, yang semuanya itu ada fiilnya, ada perbuatannya keluar dari khilaf. Di antaranya itu siapa? Imam Sya'roni suka demikian. Itulah kewaraannya para ulama, para alim. Yang mana Habib Lutfi termasuk salah satunya. Yang mana itu disebutkan di depan jamaahnya. Orang bodoh dan orang tolol ini si Ajis. Kamu mending ganti Ajis Gagap aja, Jis. Ajis Gagap itu kan kalau nggak salah berhenti ya, dia jadi pelawak itu. Cocok kok kamu, Jis, jadi pelawak itu ya. Ngaji lagi lah. Nah itu, terus itu jadi khurujan anil khilaf ya. Bagi sebagian sufi itu sudah dianggap wajib. Anggapannya bukan anggapan dia sebagai ilmu fikih bahwa ini wajib dilaksanakan, bukan, karena waro itu bagi orang-orang yang sudah sampai kepada makom tertentu itu menjadi kebiasaan yang sudah berlangsung setiap saat, setiap waktu, sehingga apabila mereka itu keluar dari kewaroan, itu seperti berdosa begitu. Dan ini kita lihat sekarang ketololannya si Ajis di sini nih. La ilaha illallah Rasulullah. Ayat gitu. Bentar, itu kan tadi dia mengatakan udah lihat Fathul Qorib kan begitu katanya ya, di dalam Fathul Qorib. Terus kemudian si Ajiz ini mengutip ayat Al-Qur'an begitu. Ayat Al-Qur'an yang apa? Fagsilu ya ayyuhalladzina amanu in kuntum, gimana bahasanya itu? Ila sholat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu nanti ada yang baca arjuli, ada yang baca arjula. Akhirnya nanti ada khilaf di situ. Tadi bacanya arjula. Nah, di sini kan jadi keluar saja ayat Al-Qur'an yang mana katanya kalau misalkan wudhu itu ya cukup membasuh wajah, kemudian tangan sampai ke sikut, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki. Nah, itu bukan posisinya Syafi'iyah juga. Coba kita lihat jadi nih. Itulah artinya apa? Kita ini sebagai umat Islam itu harus tahulah siapa kira-kira yang pantas dijadikan suri toladan itu siapa. Meskipun dia di branding, meskipun dia itu di framing, meskipun dia itu dipromosikan untuk menjadi seorang wali sedunia sekalipun, tapi ukurannya ya syariat. Yaitu ukuran syariatnya Habib Lutfi itu sudah benar. Waro dengan pendapat ulama yang mengatakan ada. Masa iya mengusap sebagian mengusap telinga, membasuh, bahasanya membasuh, berarti itu sudah bagian dari wajah. Makanya bahasanya membasuh bukan mengusap. itu rukun dalam wudu. Aduh, masalah. Ya Allah taala. Dengan waro lah dia di sini juga. Coba lihat ini. Mana wamsahu tadi? Ampun. Ayah gitu ayah. Ayah goreng. Astagfirullahaladzim. Meren. Tapi enggak kayak gitu Mang Ihya. Jadi kan kalau wudu kan begini. Fangsulu wujuhakum, wujuh wajah. Wa idyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gas gitu doang. Di ayatnya seperti itu, ayat ya dalil ya, Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ya. Allah nyebutkan kuping, wa udunakum, wamsahu bi udunikum. Oke, mana niat sama tartib kalau begitu? Ya. Nah, ini atas perkataan bahwa si Ajiz ini Syafi'iyah, dia kan suka keluar-keluar juga tuh aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian ngajinya kan tadi nyuruh ke Fathul Qorib. Mana niat sama tartib? Justru sekarang India mengurang-urangin. Jadi kalau Habib Lutfi itu melebihkan supaya waro, si Ajiz ini mengurangi. Lah ini kalau misalkan ditasdik, diaminkan sama murid-muridnya, akhirnya yang tidak punya wudu siapa? Mereka. Yang ngawur siapa? Mereka. Yang ngaco siapa? Mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ilmu yang sudah dicabut gara-gara durhaka terhadap guru. Nih contohnya si Ajiz Jazuli. Dia itu semut mengomentari harimau gitu ya. Akhirnya yang termakan sendiri siapa, yang celaka? Ya dirinya sendiri. Nah ini kita mudah-mudahan dijauhkan dari sikap seperti si Ajiz ini ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari durhaka kepada guru-guru kita. Tidak menjadi masalah sebetulnya kita itu berbeda pandangan dengan guru-guru kita. Saya ini asalnya Muhammadiyah sampai tidak kalau misalkan masih ada yang mengakuin saya sekarang Muhammadiyah ya enggak, saya ini sudah
tidak mengikrarkan diri sebagai pengikut atau anggota Muhammadiyah, enggak, karena sudah salah kalau bagi saya itu. Nah, sampai saya kemarin kan ditegur juga sama guru saya, jangan terlalu banyak ngobrol tentang Muhammadiyah, persyarikatan karena begini dan begitu. Saya masih menghormati begitu, karena sedikit banyak beliau-beliau itu tetap memberi kepada kita ilmu. Apalagi kalau misalkan sampai tahu kitab-kitab sama kayak si Aziz Jazuli ini, sama gurunya malah kualat. Akhirnya azabnya itu sudah diperlihatkan sedari sekarang begitu. Nah, ini mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik, dari musibah yang ditimpakan kepada Aziz Jazuli, dan mudah-mudahan si Aziz ini ngaji lagi, mantiknya bagusin, logikanya bagusin, ilmu kalamnya bagusin, kemudian supaya bisa berpikir dengan jernih, konsisten dan koheren, sehingga membawa maslahat kepada dirinya dan kepada orang lain, menjadi maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.